Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinka Astia Jana. Jadi di video kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai pengukuran rula pada pekerja. Nah, jadi rula itu apa sih? Jadi rula atau Rapid Upper Limb Assessment adalah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang menginvestigasikan dan menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. Nah, peralatan ini tidak melakukan piranti khusus dalam memberikan pengukuran postur leher, punggung, dan tubuh bagian atas sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal yang ditopang oleh tubuh. Nah, penilaian dengan menggunakan metode rula ini membutuhkan waktu sedikit untuk melengkapi dan melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang mengidentifikasikan perlu adanya pengurangan resiko yang diakibatkan pengangkatan fisik yang dilakukan operator. Pengukuran rula ini memiliki 15 langkah. Sebelumnya, saya melakukan pengukuran pada seorang bapak bernama Arif yang berusia 63 tahun yang pekerjaannya sehari-hari adalah tukang servis jam tangan. Pak Arif membuka jasa perbaiki jam tangan di Pasar Indralaya. Setelah dilakukan pengukuran, yaitu langkah yang pertama itu mencari posisi lengan atas. Nah, pada langkah pertama ini operator Pak Arif posisi lengan atasnya itu termasuk ke dalam kategori +3 atau gambar 4, yaitu posisi lengan atas berada pada 45-90 derajat karena kedua lengan atas digunakan untuk membuka baut jam tangan di atas meja, sehingga lengan atas operator akan bergerak kira-kira pada kisaran 45-90 derajat, tetapi karena operator duduk di kursi sehingga ada yang menopang dan dikenai -1, sehingga posisi lengan atas total akhirnya itu +2. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mencari posisi lengan bawah. Pak Arif, posisi lengan bawahnya itu termasuk ke dalam kategori +2 gambar 2, yaitu posisi lengan bawah berada pada lebih dari 100 derajat karena kedua lengannya juga digunakan untuk membuka baut jam tangan dengan obeng di atas meja, sehingga kira-kira lengan bawah operator akan bergerak pada kisaran lebih dari 100 derajat. Dan juga syaratnya yang ke langkah 2 itu ada jika salah satu tangan bekerja melintasi garis tengah atau ke samping tubuh maka ditambah +1. Tetapi operator lengan bawahnya itu tidak melintasi garis tengah tubuh atau ke samping tubuh, maka tetap +2. Lanjut, yaitu langkah ketiga, mencari posisi pergelangan tangan. Untuk operator, posisi pergelangan tangannya itu termasuk ke dalam kategori ketiga atau gambar ketiga, yaitu posisi pergelangan tangan berada pada 15 derajat. Hal ini dikarenakan jika menggenggam obeng, otomatis pergelangan tangan yang digunakan untuk menggenggam obeng tersebut, maka pergelangan tersebut akan sedikit naik menyesuaikan baut jam tangan. Sehingga dalam keadaan ini posisi pergelangan tangan operator akan bergerak pada kisaran 15 derajat. Dan untuk syaratnya itu jika salah satu pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah itu ditambah +1, tetapi pada operator tidak ditekuk dari garis tengah. Selanjutnya langkah keempat, yaitu mencari rotasi pergelangan tangan. Nah, pada operator putaran pergelangan tangannya masuk ke dalam kategori +2 karena posisi putaran pergelangan tangan tidak terlalu signifikan dan dekat dengan jangkauannya, yaitu menggenggam obeng, serta tidak ada gerakan seperti terpelintir ketika menggenggam obeng atau
memutar obeng sehingga putaran pergelangan tangan masuk ke dalam kategori plus 2, yaitu jika pergelangan tangan rotasi mendekati akhir gerakan. Nah, dari 4 langkah yang telah dilakukan, dapatlah tabel A, yaitu dengan lengan atas itu di poin 2, lengan bawah di poin 2, posisi pergelangan tangan di poin 3, dan rotasi pergelangan tangan itu di poin 2, sehingga mendapat total skor itu 4. Selanjutnya langkah kelima yaitu perhatikan skor postur tubuh pada tabel A. Nah, tadi di tabel A itu didapatkan poin 4. Maka langkah kelima yaitu plus 4. Lanjut ke langkah keenam, tambahkan skor penggunaan otot. Jika postur tubuh atau operator itu statis atau lebih dari 10 menit atau aksi dilakukan secara berulang lebih dari 4 kali per menitnya, itu ditambah plus 1 sehingga langkah ke-6 itu plus 1. Lanjut langkah ke-7 yaitu skor tenaga atau skor beban. Dari hasil yang didapatkan itu dikategorikan adalah plus 0 karena operator jam tangan yang diperbaiki itu bebannya kurang dari 2 kg sehingga skornya itu plus 0. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu temukan hasil pada tabel C. Untuk langkah 8 itu menambahkan nilai pada langkah 5 sampai 7 untuk mendapatkan skor pergelangan tangan atau lengan. Dari hasil yang telah didapatkan bahwa langkah 5 dengan skor 4, langkah 6 dengan skor plus 1, dan langkah 7 dengan skor plus 0, yaitu jadi total akhir skor yaitu 5. Selanjutnya langkah ke-9 yaitu mencari posisi leher. Nah, untuk operator Pak Arif, bahwa posisi leher saat memperbaiki jam tangan itu berada pada derajat 0 sampai 10 derajat, sehingga posisi leher masuk ke dalam kategori plus 1. Lanjut yaitu langkah ke-10, mencari posisi badan. Nah, dari data yang telah didapatkan bahwa posisi badan saat memperbaiki jam tangan berada pada 0 sampai 20 derajat karena saat memperbaiki jam tangan, badan operator batang tubuhnya itu sedikit membungkuk sehingga posisi badan operator berada dalam kategori plus 2. Selanjutnya langkah ke-11 yaitu mencari posisi kaki. Operator posisi kakinya itu termasuk ke dalam kategori plus 1. Hal ini didapatkan dari postur kaki pekerja yang nyaman dan menompang. Pada operator, posisi kaki termasuk ke dalam posisi kaki yang baik dalam memperbaiki jam tangan karena operator duduk di kursi. Nah, dari langkah 9 sampai 11 bisa didapatkan tabel B, yaitu dari posisi leher, torso, dan posisi kaki yang nilainya sudah diisi dalam tabel. Kemudian ditarik garis lurus secara mendatar atau horizontal sehingga titik temu pada tabel dari ketiga nilai ini adalah skor 2. Selanjutnya langkah ke-12. Nah, langkah 12 ini diperoleh nilai plus 2 dari tabel B. Untuk langkah ke-13 itu tambahkan skor penggunaan otot. Didapatkan muscle use score-nya dengan nilai plus 1. Hal ini dikarenakan saat memperbaiki jam tangan, posisi leher, torso, dan kaki operator cenderung statis lebih dari 10 menit sehingga didapatkan nilai plus 1. Selanjutnya langkah ke-14 yaitu skor tenaga dan atau skor beban. Didapatkan nilai plus 0. Hal ini dikarenakan dalam memperbaiki jam tangan,
jam tangan yang diperbaiki memiliki berat kurang dari 2 kg, sehingga termasuk ke dalam kategori plus 0. Selanjutnya langkah ke-15 yaitu ditambahkan skor dari langkah 12 sampai 14 didapatkan nilai plus 3. Selanjutnya, untuk mendapatkan skor tabel C itu dengan memperhatikan langkah 8 dan langkah 15. Untuk langkah 8 itu skor pergelangan tangan dan lengannya itu berada di 5, dan untuk langkah 15 yaitu skor leher, trunk, dan kaki itu ada di plus 3, sehingga didapatkan skor akhir atau skor tabel C yaitu angka 4. Sehingga kesimpulan akhir dari pengukuran rula ini berdasarkan hasil akhir pengukuran rula pada operator tukang servis jam tangan di Pasar Indralaya adalah dibutuhkannya pemeriksaan lanjut dan perubahan atau perbaikan postur tubuh. Hal ini diperlukan untuk mengurangi risiko-risiko cedera saat bekerja.